Manajemen mengatakan TPMA di tahun ini targetnya mengalami kenaikan secara net profit 20-30%. Nah, apakah realistis? Nah, akan saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini, oke? Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Saya tag video ini di awal Agustus tanggal 1 setengah 10, jam perdagangan masih berjalan dan TPMA ya. Oke, TPMA itu habis melakukan public expose ya, dimana public expose-nya itu di tanggal 17 Mei aslinya, 1 bulanan yang lalu lah, hampir 2 bulan, 1,5 bulan lah, 1,5 bulan. Dan saya membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di public expose. Jadi public expose ini bisa diikutin oleh semuanya ya. Jadi kalau RUPS kan hanya yang boleh ikut hanya yang punya sahamnya. Kalau public expose tuh boleh, semuanya boleh ikut, bebas gitu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang menarik. Di sini di public expose dari TPMA ini ada pertanyaan dari Dimas Kontan, lalu ada Gufor dari Investor Daily, lalu ada Dice dari Stopwatch. Nah, ini ada beberapa yang menarik. Salah satunya adalah dari Dimas Kontan yang mengatakan, menanyakan perihal kontrak baru ya. Perseroan pada tahun 2022 cukup banyak melakukan perpanjangan kontrak, bagaimana dengan tahun ini? Oke, itu satu. Terus yang kedua, itu apakah harga batu bara yang lebih rendah dari tahun sebelumnya sedang turun berdampak pada perseroan? Nah, ini sama juga. Yang pertanyaan kedua dari Dimas ini sama juga dengan dari Gufor Investor Daily ya. Perihal dengan harga batu bara bagaimana permintaan pengangkutan, itu sama ya. Terus yang ketiga ini yang menarik, bagaimana dengan target laba bersih dari perseroan untuk tahun ini. Nah, untuk kontraknya ini ada kontrak baru yaitu dari PT Indemix Kolindo, PT Korin 3 Hutani, PT Jorong Barutama Greston, dan PT Solusi Bangun Indonesia. Solusi Bangun Indonesia kalau nggak salah tuh SMCB ya. Kalau nggak salah ya, coba kita cek SMCB. Nah, Solusi Bangun Indonesia, SMCB. Oke, itu. Dengan jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Jadi short term lah ya, short term. Jadi which is good, menunjukkan bahwa ini perusahaan masih bisa growth ya. Dengan sales marketing mereka bagus, perjanjian-perjanjian dan kontrak baru itu hal yang bagus lah ya. Oke, yang perihal batu bara. Nah, ini perihal batu bara, industri pengangkutan batu bara tidak berpengaruh karena industri ini adalah yang dihitung adalah volume driven, bukan price driven. Jadi artinya yang dihitung itu jasa pengangkutannya. Jadi selama ada produksi batu bara dan ditunjang volume yang besar, maka bisnis pasti berjalan. Nah, ini poinnya ya. Jadi meskipun harga batu bara turun, selagi volume dari produksi batu bara oke, ya industri ini oke ya. Tidak hanya dari TPMA, ini buat saham-saham yang sektor sejenis ini juga bisa nih. Kebetulan tahun ini jumlah produksi batu bara sangat besar, di mana 90% lebih dari produksi batu bara diangkat menggunakan tongkang. Ditambah dengan produksi nikel mencapai 100 juta ton untuk memenuhi kebutuhan smelter, baik yang sudah ada maupun yang baru. Nah, ini kan smelter ini, nikel ini kan lagi di isu-isunya juga ya, Antam ya, memperbesar membangun smelter baru dan kawan-kawan. Itu juga hal yang positif ya. Nah, ini target mereka mengatakan ya 2 digit, sekitar 20-30%. Hal ini berdasarkan analisa performa perseroan. Dan kebetulan TPMA ini sudah melaporkan kinerjanya di kuartal kedua di tanggal 27 Juli. Nah, nanti akan kita bahas ya. Apakah ini bisa dikatakan hanya bualan belaka dari manajemen atau memang realistis gitu. Oke, itu dari si Dimas ya, dari Kontan ya. Ini dari Gufor, dari Investor Daily. Kapal-kapal yang akan diterima apakah sudah terrealisasi? Nah, mereka pesan 5 set tak dan barge yang sudah dikirim, 2 di Mei, 3 set itu di akhir tahun 2023, dan ada keterlambatan delivery 3-6 bulan. Nah, keterlambatan ini masih make sense sih untuk dunia maritim ya. Untuk pengerjaan kapal, keterlambatan sering banget terjadi, itu aja sih. Terus dengan harga batubara ini sama ya, perihal tadi ya.
Nah ini perihal diversifikasi komoditas, namanya komoditas kan naik turun ya. Tahun lalu bisa saya katakan bahwa coal memang titik price tertingginya gitu, dan akhirnya tahun ini memang mulai turun gitu. Nah harusnya memang dunia atau perusahaan yang bergerak di sektor komoditas mempunyai plan atau diversifikasi, biar apa, biar tidak ketergantungan dengan satu komoditi aja, dan ini diterapkan oleh TPMA gitu. Mereka diversifikasi ke wood chip, gypsum, dan nikel ya. Ini tadi nikel, perihal smelter itu hal yang bagus sih. Terus ini perihal capek, ini untuk beli kapal tadi ya. Terus sebuah rencana pembelian kapal, menjelaskan jenis kapal. Nah ini udah sih, jenis kapal ini sih tadi set and barge ya. Oke, itu sudah sih poinnya. Adalah yang saya tangkap ya dari sini adalah meskipun harga batu bara turun, selagi produksi batu bara oke, which is good, masih oke lah untuk perseroan. Satu itu. Terus yang kedua, target dari perseroan atau manajemen ini menunjukkan bahwa perusahaan ini masih bisa growth yang besar ya gitu. Kita ulas di laporan keuangannya ya. Laporan keuangannya untuk TPMA, kita lihat dulu lah dari arus kasnya dulu lah. Kita mulai dari arus kas, di mana arus kas dari aktivitas operasi itu mengalami kenaikan dari tahun lalu. Kenaikannya 5 juta US dollar ya, kalau kita hitung ya 5 juta, hampir 6 juta. 5 juta. 15.966, 610 kurangi 10, 890, 720. Ya 5 juta US dollar. Kalau 15.000 ya kenaikannya 76 M. Gokil. Bagus nih perusahaan. 50% loh ini berarti. Ya 50%. 57 58 59. Ya ini bagi 10, 8, 90, 7, 20. Ya 40, hampir 50% loh. Bagus ini. Terus mereka arus kas aktivitas investasi, mereka melakukan invest, keluar berarti keluar uangnya 2 juta US dollar untuk perolahan ya. Ini untuk pembelian aset tetap ya berarti ya 500.000. Terus uang pembelian aset tetap 2 juta. Oke. Terus aktivitas arus pendanaan ini biasanya bisa untuk bayar hutang atau dividen. Nah ini penerimaan hutang bank ya. Mereka malah ambil hutang bank 1 juta US dollar, 1.500.000 tepatnya. Terus pembayaran pada hutang bank ini yang sebelumnya 350.000, dan pembayaran lembaga keuangan lainnya ya 2 juta, sama pembayaran dividen. Jadi mereka total keluar di kuartal kedua ini, sampai kuartal kedua udah keluar 11.400.000 ya. Oke, tapi secara cash flow, kas dan setara kasnya akhir periode itu bertumbuh ya. Dari tahun lalu itu 14 juta, sekarang 17 juta. Menunjukkan bahwa cash flow-nya positif sih. Dah itu aja. Nah, tinggal kita lihat kesehatan perusahaan bagaimana. Kasnya ada 17 juta US dollar. Naik ya dari tahun lalu, akhir tahun. Terus mereka mana nih? Hutangnya 5 juta ya, hutang bank jangka pendek 5.700.000, sama ini hutang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang jatuh tempo dari 1 tahun. Ini ada 4 juta. Terus ini ada liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dari ini kayak gak berbunga deh. Jadi kita hitung ya hutang berbunganya ya 5741.416 ditambah 4031.865 ya 9.700.000, dan dengan kas 17 juta. Jadi masih surplus 8 juta lah ya. Hampir 7.900.000 lah. 7 jutaan, dan mereka ada hutang bank juga jangka panjang 6.800.000 gitu. Jadi kalau di total hutang berbunganya itu sudah ke cover dengan kasnya ya. Kalau ini kita tambah ya dengan hutang bank yang berbunga jangka panjang 6846.973. Nah, ini 16 juta. Mereka punya kas 17.600.000. Jadi masih sisa 1 juta US dollar. Anggap aja 1 juta kali 15.000. Jadi mereka masih punya kas 15 M. Jadi ini perusahaan sehat kalau dari segi itu. Kasnya kita lihat ya susunannya ya, paling banyak tuh di apa nih? Kas perusahaan dari total 17 juta, 10 jutanya sendiri itu di deposito, which is good.
mereka memutar uang dengan imbal hasil yang lumayan juga. Di rupiah ya, rupiah dia di OCBC dan di Mandiri itu totalnya 8 juta. 8 juta itu imbal hasilnya 2,25 sampai 4,75. Oke, terus yang di dolar mereka ada di Bank UOB sama OCBC itu 2.500.000 dolar. Itu imbal hasilnya gede lah, lebih gede nih, 3,25 sampai 3,75. Jadi hal yang bagus ya untuk perusahaan. Kalau saya lihat ya. Jadi sehat, mereka juga memutar uangnya di instrumen yang bisa memberikan return, jadi hal yang positif. Dan mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunakannya itu 53 juta US dollar. Jadi ini gede banget ya, masih gede banget. Masih gede banget nih, 53 juta loh. Kalau kita rupiahkan ya. 127 kali 15.000 deh. 806 M free cash flow-nya mereka. Uang nganggur mereka 806 dan kondisi sekarang TPMA market cap-nya di 1,3 T. Wow, murah sih. Kalau dari situ aja saya bisa katakan ini perusahaan murah sih. Dengan let's say ya tadi ya market cap 1,3, terus free cash flow mereka ada tadi di angka 806, hanya 500 M doang gitu. Jadi ini perusahaan bagus, growth-nya juga masih 2 digit, jadi oke sih perusahaan ini. Pendapatan usahanya kita lihat ya di note 17 bagi dua ya, kapal tunda dan tongkang tuh 24 juta mayoritas memang, terus floating crane-nya mereka 8.300.000, masih bisa bertumbuh. Ini menunjukkan bahwa memang growth-nya masih oke. Gitu sih. Dan banyak ya perusahaan-perusahaan yang secara omset berkontribusi di atas 10%, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan ya. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ya trust dari 5 perusahaan ini gitu. Kalau saya melihat seperti itu sih menyikapi data ini. Oke, kita lihat ke bawah lagi, apalagi yang ini bisa dihiraukan ya, keuntungan dan rugi selisih kurs ya 497. Jadi let's say mereka cuan 8 juta US dollar lah ya. Oke, ada lagi enggak? Oh enggak ada. Oke, kita hitung ya. Kita hitung aslinya mereka net profitnya naik berapa sih? Kita kurangi dulu ya yang tadi laba selisih kurs. Kurangi 497.082. Oke, ini 8.575 net profitnya itu. Terus kita kurangi ya, kita kurangi dengan yang lalu, tahun lalu 5927488 dibagi 5927488. Jadi mereka aslinya secara sampai kuartal kedua mereka itu bisa profit, sudah profit ya, net profitnya bertumbuh 44%. Jadi hal yang bagus. Jadi target 20 sampai 30% untuk tahun ini itu menurut saya realistis sih untuk si TPMA. Kondisi sekarang PI-nya di angka 5, PBV di angka 1. Oke sih. Secara kesimpulannya kalau untuk TPMA menurut saya perusahaannya oke, growth-nya masih tinggi 2 digit. Yang dikatakan manajemen 20 sampai 30% ya realistis sih. Melihat net profit kenaikannya di kuartal kedua aja udah naik 40-an%. Jadi target 20 sampai 30% untuk tahun ini realistis menurut saya. Jadi itu dengan kondisi sekarang, terus tadi saldo laba di ekuitasnya ya, saldo laba yang belum ditentukan aja secara rupiah tadi 800 M, terus market cap masih 1,3, jadi saya bisa katakan TPMA saat ini kondisinya di harga berapa ini saya take video di harga 520, ini murah sih menurut saya. Oke, itu aja sih. Cuman PR-nya dan jadi tantangannya ya, jikalau komoditas terutama coal-nya turun, nah bisa nggak komoditas yang tadi ya di awal dijelaskan yang dijawab oleh manajemen perihal apa tadi wood chip, terus nikel, nah apakah bisa wood chip, Gibson dan nikel apakah bisa mempunyai kontribusi yang lebih jikalau saat coal produksi yang mulai turun. Nah itu tantangan untuk TPMA sendiri. Oke, dan tentunya tantangan buat industri-industri yang sejenis dengan TPMA sih. Itu aja sih.
perihal pengiriman batu bara. Gini tuh view saya tentang TPMA, jadi target 20-30% realistis menurut saya untuk tahun ini. Oke, jika ada view yang lain berbeda boleh tulis di kolom komentar, atau mau request sama apa boleh juga tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya, bye bye.